pergi Ramadan atau kita sedih. Nah, ini terbagi dua, ya. Ada yang Ramadan berlalu dia gembira karena bukan lagi lebaran. Pikirnya bagaimana dia merasakan lebaran, suasana lebaran. Walaupun dia kadang-kadang tidak berpuasa di Ramadan, kadang tidak sholat, tapi dia bangganya ketika datang Ramadan, ketika datang lebaran, Syawal nanti, baru dia senang. Ini orang-orang yang sangat disayangkan. Tetapi ada orang yang bersedih. Kenapa? Inilah amalan orang-orang terdahulu. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan juga orang-orang para alim ulama dahulu sangat sedih ketika Ramadan berlalu. Kenapa? Tingkat amalan kita kembali seperti semula. Di bulan Ramadan begitu banyak rahmat Allah turunkan dan peningkatan kali lipat daripada setiap amal-amal kita dapatkan di bulan Ramadan. Ya, telah disampaikan para ulama-ulama kita bagaimana luar biasanya pahala orang beramal di bulan Ramadan. Tetapi ketika Ramadan berlalu, memang kita bersedih karena amalan tinggal 1 derajat lagi seperti biasa. Maka daripada itulah, maka harusnya kita sebagai yang paham bahwa ini akan berlalu, maka tentunya kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai Ramadan berlalu kita tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah dan kita tidak termasuk tercatat nanti Lauh Mahfuz termasuk orang yang terbebas daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah salah satu fadilah daripada Ramadan. Jadi kalau kita tidak dapatkan berarti kita sangat rugi. Apalagi sampai Ramadan ini kita mendapat kecelakaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya begitulah juga keadaan hidup kita manusia. Lambat laun waktu demi waktu akan berlalu. Umur akan berakhir. Begitulah keadaan kita. Maka lambat laun nanti kita juga akan tinggalkan dunia ini. Bagaimana kondisi kita nanti ketika kita tinggalkan dunia ini? Apakah kita nanti selamat di hadapan Allah di pengadilan Allah, ataukah kita akan mendapat kecelakaan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Yang namanya kematian pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini harus jadi perhatian kita. Karena waktunya akan berjalan terus, tidak akan bisa diulang lagi. Kejadian-kejadian itu tidak akan bisa kita ulang lagi. Dia akan berjalan terus seiring waktu. Maka persiapan kita bagaimana? Apakah kita sudah persiapkan untuk menghadapi kematian ini atau tidak? Apakah kita menganggap ini hal yang biasa-biasa? Padahal kematian ini adalah sangat luar biasa. Keadaan yang sangat luar biasa. Keadaan yang sangat ditakuti oleh orang-orang saleh. Keadaan yang sangat ditakuti oleh orang-orang beriman ketika dia nanti tidak selamat nanti ketika memasuki alam kubur. Maka hari ini berapa banyak manusia yang hari ini mereka berusaha bagaimana mempertahankan kehidupannya untuk tidak meninggal dunia. Ya, pada Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wa syahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Sampaikan, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu berusaha lari darinya. Ya, berapa banyak orang-orang yang punya duit habis duitnya untuk bagaimana mencegah kematian. Berobat ke sini, berobat ke luar negeri, kumpulkan dokter sesuai dengan kemampuan keuangannya. Habis. Tapi fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia yang akan datang sendiri. Nak sembunyi di mana kita? Sembunyi di lubang, di tempat yang tertutup, maka dia akan datang sendiri, kematian itu akan datang sendiri. Kemudian akan diberitakan tentang kejadian yang kita lalui ketika dunia, kebanggaan yang kita harapkan di dunia, harta kita, jabatan kita, mangkat kita, kekuasaan, kesombongan yang kita adakan waktu dunia diberitakan oleh Allah. Ternyata banyak kelalaian yang kita lakukan dengan perkara keduniaan kita, baru menyesal. Allah akan tampakkan bagaimana keadaan alam kubur yang luar biasa diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana azab kubur terjadi apabila seseorang tidak memiliki amal yang cukup ketika nanti memasuki alam kubur. Luar biasa. Maka ini harus direnungkan bagi kita. Maka daripada itulah, bagaimana Ramadan ini kita jadikan Ramadan yang luar biasa bagi kita. Kita beramal dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati tenaga kita, sehingga menjadikan kita termasuk golongan yang terbebas daripada azab kubur. Tetapi walaupun demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah sangat sayang masih kepada kita.
Kenapa? Allah masih berikan kesempatan walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini, namun Allah masih berikan lagi amal yang bisa mendatangkan kebaikan kita di dalam kubur. Apa itu? 3 hal. Idza matabnu in qata'a amaluhu illa bi salat. Ketika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3 kata Nabi. Ya, kecuali 3. Yang punya TI tinggal TI, yang punya toko tinggal toko, punya perdagangan sibuk hari tinggal semuanya. Ada? Tidak ada lagi aktivitas kita kalau sudah kematian datang. Kecuali 3. Apa kata Nabi? Shadaqatul jariyah. Pertama, amal ketika seorang meninggal dunia masih mengalir. Sudahkah kita buat ini? Maka sebelum kematian datang, mari kita buat amal sedekah jariyah bagi kehidupan kita. Sehingga ketika mati nanti kita, maka itu amal akan mengalir kepada kita, bisa membantu kita menambah amal pundi-pundi amal kebaikan kita. Banyak hal-hal sedekah jariyah. Selagi amal tersebut masih misalkan kita sedekah karpet, kemudian orang akan lakukan untuk sholat ibadah, maka ini akan mengalir pahala kepada kita. Banyak lagi contoh-contoh sedekah jariyah yang bisa kita lakukan. Mungkin sedekah kita jalan untuk berlalunya orang. Jangan pelit kadang. Ketika kita merasa berkurangnya tanah kita dijadikan jalan, tetapi bagaimana kita sedekahkan, maka ini juga akan menjadi amal jariyah bagi kita ketika nanti kita menghadapi kematian. Yang kedua, apa itu? Au ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Bersyukurlah para ulama-ulama kita, para ustaz kita, ya, mereka mengajarkan ilmu, maka ini juga akan mengalir kepada mereka ketika mengajarkan. Begitu juga orang yang mengarangkan kitab-kitab sehingga kitabnya terus dibacakan di majlis-majlis para ulama, di masjid-masjid, karangan kitabnya juga akan mengalir pahala-pahala. Begitu juga kita, ketika kita hanya mengetahui 1 huruf alif dalam Al-Quran, 1 Al-Quran, maka kita ajarkan kepada orang lain, maka insya Allah mereka mengamalkannya, kita juga akan mendapatkan pahala tersebut setelah kematian. Ini harus kita persiapkan. Terus kemudian yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, yaitu anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tua, mendoakan. Maka bagaimana juga kita persiapkan anak-anak kita menjadi orang yang saleh. Jangan sampai kita mempersiapkan anak yang salah. Hari ini kita bangga anak kita menjadi pejabat, keduniaannya sukses, tetapi dia tidak bisa berdoa kepada orang tua, tidak bisa menyelamatkan orang tuanya ketika di azab kubur, tidak bisa menyelamatkan orang tuanya ketika nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya kita persiapkan juga menjadi anak yang saleh, sehingga kalau dia jadi pejabat yang saleh, menjadi pengusaha yang saleh, menjadi seorang dokter yang saleh. Sehingga bagaimana kehidupan ini bisa juga mendapatkan pahala orang tuanya dari kesalehan anaknya tersebut. Maka ini harus kita persiapkan, sehingga ketika kematian nanti datang kita, masih ada pundi-pundi amal yang datang ke alam kubur kita yang bisa menyelamatkan kita nanti daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya pentingnya bagaimana kita harus berpikir persiapan bagaimana untuk menghadapi kematian. Kita tidak tahu kita kapan waktunya akan dipanggil oleh Allah. Sehari lagi, sebulan lagi, setahun lagi, kita tidak ada yang tahu, karena ini adalah rahasia Allah. Kenapa Allah seperti biar supaya kita selalu mempersiapkan diri kita untuk mengharapkan kematian. Kalau kita tahu hari ini besok mati, mungkin kita akan di masjid saya dan keluar-keluar zikir baca Al-Quran sehingga dalam kebaikan. Tapi karena rahasianya Allah, ini Allah agar supaya memicu kita supaya terus membuat persiapan daripada kematian, sehingga nanti ketika kita meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang bersalah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini mari kita terus tingkatkan amal ibadah kita yang sedikit ini di makin penghujung ini, sehingga kita menjadi benar-benar amal-amal kita diterima oleh Allah di bulan Ramadan tahun ini dan dijadikan termasuk hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benarnya datang dari Allah, yang hilaf dan salahnya atas kesalahan saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada jamaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.